precious touch, it changes me. As we come in unity, Holy Spirit fall on me. Oh, Holy Spirit fall on me. Your precious touch is changes me. As we come in unity, Holy Spirit fall on me. Oh, Spirit fall on me. Your precious touch
Saudara, yang pertama, Kristus adalah kekuatan. Saudara, saya berdoa hari-hari ini supaya saudara berkata, Tuhan, aku memang gak bisa menaklukkan kota, tapi Engkau cukup untuk menaklukkan dunia. Aku memang gak bisa Tuhan, jamku cuma 24 jam, banyak kerjaan. Tapi saudara bilang, Tuhan, dengan hikmat-Mu, pekerjaan yang banyak akan selesai dalam 1 jam. Saya berdoa, pakai kekuatan Kristus. Pada waktu saudara terima pengurapan, jangan cuma begini ya, saya terima. Enggak saudara, pulang berkata, pengurapan itu aku kenakan. Kekuatan Kristus adalah kekuatanku. Saudara, dikatakan di sini, rencana Allah yang dianggap bodoh itu lebih bijaksana daripada rencana manusia yang paling bijaksana. Saudara, jadi pada waktu saudara nanti terima pengurapan, pastikan saudara berkata, Tuhan, semua rencanaku aku letakkan dan aku mau pakai rencanamu. Saudara, saya tidak perpanjang, saya bisa detail ya. Kalau kita pakai rencana manusia, mungkin saudara ya, hari ini kita belum apa-apa. Bayangkan hari itu saya cuma punya uang 50 juta buat bangun tempat ini, tidak cukup. Manusia akan berkata, cari dana dulu, jangan mulai dulu ya, baru bangun tempat ini. Tapi hari itu Tuhan bilang bangun. Bahkan hari itu tidak ada izin, Tuhan bilang bangun. Saudara, ini rencana Tuhan kelihatannya bodoh. Beberapa orang berkata begini, kalau sudah dibangun gak dapat izin diruntuhin gimana? Ya udah gak tahu. Tuhan bilang bangun. Dan waktu bangun, setelah semua tiang-tiang berdiri, baru izinnya keluar. Saya berdoa saudara, ikuti rencana Tuhan. Saudara, kita semua, saya suka guyon ya. Makanya yang muda-muda nikah pacaran itu ikut Tuhan, enak saudara. Saudara ingat hari itu, tidak ada A, tidak ada B ditembak, Joshua harus menikah. Loh, tidak ada rencana apapun. Dan dibilang harus menikah 999. Saudara, coba tidak nikah, saudara langsung lockdown. Nah, jadi pernikahan dia menurut saya yang terakhir, dengan jumlah orang yang datang 12.000 itu terakhir itu. Saudara, kan habis ini gak ada. Saudara, hari-hari ke depan susah saudara. Nikah dengan jumlah pengunjung 12.000 itu susah. Saudara, sekali lagi, ikuti aja. Kalau saudara ikuti, saudara akan melihat semua yang paling indah, paling ajaib. Saudara, kita lihat yang kedua pada waktu nanti. Saudara maju, kita lihat yang bawahnya. Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. Saudara, waktu maju, kalau saudara ini bilang gini, gua baik-baik kok, saya ini gak butuh Tuhan, saya udah baik, keluarga gua baik, semua baik, saudara tidak akan terima. Tapi pada waktu saudara berkata, Tuhan, please, ini loh pezina ini, saya selalu berkata, Tuhan tolongi, tolongi hati yang terus berzina. Saya ini berzina bukan soal laki atau perempuan saudara, tapi kita tahu menyintai apapun lebih dari Tuhan, itu berzina. Dan saya selalu bilang, ini barometer saya ya. Kalau saya dapat jiwa-jiwa 100, saudara, dengan saya dapat uang 100 juta, hati saya melonjak kepada uang 100 juta, berarti saya sudah berzina. Sesimpel itu. Kalau sekarang ya 100 juta udah gak melonjak saudara, lebih menang 100 jiwa. Tapi kalau 1 M masih melonjak saudara.
Lah berarti masih berzina saya ini. Ya, hati ini perlu diwaspadai, saudara. Saudara, dan kalau saudara tahu bahwa masih cinta uang, ya. Saya deep talk banyak banget. Ini kan bulan lalu bulan deep talk. Dan pada waktu saya deep talk, aduh saudara, sebagian males ya minta ampun. Sebagian memang gak percaya. Sebagian memang saudara, dia bilang gini, saya gak percaya kok Bu bisa besar. Saya gak percaya kok Bu bisa dipakai Tuhan. Seberapa memang berkata, Bu saya gak mau miskin. Hatinya gak pernah ngejar Tuhan. Hatinya ngejar apa? Duit. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, jujurlah. Dan bilang, Tuhan aku ini orang yang sakit. Aku butuh ditahirkan. Kustaku tuh cinta uang, cinta dunia. Saudara, saya bilang sama saudara jujur. Waktu Tuhan bilang, Iin ambil sabatikal 6 jam. 3 jam loh saudara. Sudah bilang begini, Tuhan ini kalau kopi enak. Saya bilang gini, gila ya In. Tuhan aja kalah sama kopi. Saya berdoa saudara. Saya berdoa. Saudara maju dengan pengertian berkata, tahirkan aku. Terlalu cinta dunia. Terlalu susah mendengar. Terlalu tidak percaya. Tahirkan aku. Tuhan aku perlu. Karena aku penuh dengan emosi sampah. Iri. Marah. Gagal. Saya berdoa maju dengan pengertian. Buang semua emosi sampah. Minta ditahirkan. Saudara, yang ketiga, bermegahlah dalam Tuhan. Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang butuh pencapaian baru bisa bersyukur. Kalau saya sudah misalnya ya punya uang 2M di bank tabungan, nah buat saya itu keren. Ada yang lain berkata, kalau saya ini udah nginjil ya 10.000 orang, nah keren. Tapi Alkitab bilang enggak. Alkitab bilang kalau kamu bermegah seperti itu, kamu akan jatuh dalam kesombongan. Saudara, saya ini tahu pasti, sampai saya selalu bilang sama Tuhan, jujur Tuhan, sorry ya, sorry banget. Saya gak pernah bisa bilang semuanya bagimu. Karena kenyataannya hatiku semua bagi dua. Ya Tuhan, ya Ibu Iin. Selalu berkata, ya ini kan sedikit loh, sedikit aja. Selalu berkata, ya saya. Padahal hari itu Nebukadnezar, saudara, dia cuma bilang, lihat ini. Kota. Semua dibangun kerajaan karena aku. Langsung bam. Jadi binatang. 7 tahun. Seandainya Tuhan pakai hukum itu ya. Semua yang mencuri kemuliaan. Semua yang sombong. Bam. Habislah kita. Habislah kita. Pasti yang pertama kali habis puiin. Pasti. Apapun bangga saudara. Ya. Punya gedung gede bangga. Punya anak ganteng bangga. Ya. Punya cucu lucu bangga. Saudara, ini masalah. Ini masalah. Jadi saya berkata, Tuhan tahirkan aku. Karena aku mau bermegah. Karena Engkau. Bagaimana bermegah karena Tuhan? Bisa enggak dari dalam ini sampai yes aku dicintai. Dan itu cukup. Lebih dari cukup.
Yes, aku ini dididik Tuhan. Kalau salah digampar sama Tuhan. Dan kita berkata asik, berarti bukan anak gampang. Bisa gak kita bermegah berkata, terima kasih ya Tuhan. Kamu bawa aku ke masa-masa deg-degan. Supaya aku sadar tidak ada kekuatan. Dan full kekuatan hanya dari Tuhan. Saya berdoa, kalau hari ini kita ini belum bisa bermegah. Karena Tuhan. Rasa aman kita di tabungan. Rasa saudara ya, kita keren. Kalau kita ganteng, cantik, prestasi. Mari kita bilang Tuhan ampuni. Aku mau belajar bermegah karena Engkau. Dan orang yang bisa bermegah karena Tuhan. Orang yang tahu betapa tidak layaknya kita. Betapa murahannya kita. Kita tidak pernah bisa bayar harga seperti Paulus. Dirajam melawan singa. Kita mah gak bisa begitu. Orang lihat virus saja takut kok. Bayangkan gak ada singa gede di depan kita kayak Paulus. Virus yang gak kelihatan aja takut kok. Itu kita. Saudara. Dan saya mau berkata, bisa gak kita bilang Tuhan, nih loh si pecundang yang butuh Engkau. Dan aku bermegah karena si pecundang pengecut ini dipilih untuk kerajaan Tuhan. Saudara kita next, saya langsung loncat bergantung kepada Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, Alkitab berkata ayat Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Kita tahu tidak ada yang bisa menghentikan rencana ini. Tidak bisa ada yang membalikkan keadaan kecuali saudara kita berdoa. Terakhir, menilai segala sesuatu. Lompat. Saudara, pada waktu saudara diurapi, nanti saudara dikatakan orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu. Saudara dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang tercinta, janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku punya roh Allah. Tapi ujilah dahulu mereka untuk mengetahui apakah roh-roh yang ada pada mereka itu berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi palsu sudah berkeliaran di mana-mana. Saudara, saya tidak bicara tentang nabi palsu hari ini, tapi menilai segala sesuatu. Belajarlah menilai. Belajarlah tahu kapan, saudara ya, apa sikap kita harus sangat tepat hari-hari ini. Saudara, mari menilai kondisi iman kita. Saudara, saya tuh syok loh pada waktu deep talk. Saudara, ada beberapa orang itu gak baca Alkitab setiap hari padahal pelayan Tuhan. Saudara, pada waktu deep talk saya syok. Saudara, beberapa pelayan Tuhan itu ternyata gak bisa dengar suara Tuhan. Saudara, pada waktu saya deep talk saya bengong, saudara. Beberapa orang itu cuma, saudara ya, mengejar kegiatan dan tidak punya pengenalan. Saudara, mari belajar nilai dirimu. Saudara, ada beberapa yang wow, ya, pelayanan. Saya nanya, kapan terakhir kamu disentuh Tuhan dan nangis? Kapan terakhir kamu dibongkar Tuhan
Dan pedang itu nancap di hatimu dan kau cry out ketemu Tuhan. Tahu jawabnya? 2 tahun yang lalu kira-kira Bu. Saudara, ini masalah besar. Saudara pelayanan. Dan saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara kita ini, kalau saudara sudah tidak bisa ya, nangis bertobat, sentuh firman. Saudara-saudara bisa sampai jatuh cinta, falling in love sama Tuhan. Ada yang salah. Dan saya berdoa. Pagi hari ini berteriak dan katakan, Tuhan, ada yang salah dengan aku, takhirkan aku. Ada yang menebal. Ada yang menjauh hubungan kita. Saudara, ada orang-orang yang gak bisa dengar. Itu masalah. Tapi persoalannya, ini check and recheck buat diri kita. Kita ini masih bisa mendengar atau tidak. Karena Alkitab berkata domba mengenal. Saudara, ya, domba mengenal suara gembalanya. Karena itulah kita butuh pentahiran. Karena itu kita butuh diurapi lagi. Buat yang baru, salah satu kenapa kita perlu diurapi telinga kita. Saudara, ada sebuah roh namanya roh Beelzebul. Dan pada waktu pemetaan saya kaget. Karena menurut Talmud, saudara tahu roh ini roh apa? Roh ini adalah kerubim yang jatuh, saudara, dan memilih Lucifer. Saudara tahu enggak nama aslinya, saudara? Dari Beelzebul sebelum dia jatuh. Namanya yang bercahaya. Namanya yang berpassion dan menyala-nyala. Saudara, tapi ini cerita di Talmud ya. Sama cerita di kitab orang jujur. Saudara, dia berkata, ini malaikat ini temannya Lucifer. Saudara, dan dia ditata loh. Dia ditata ya, melayani Tuhan dengan 6 sayapnya. Saudara, dan 1 sayapnya nutup muka. Yang artinya tidak dengan cara dia, tidak dengan kekuatan dia, tapi cuma kekuatan Tuhan. Tapi kalau selesai pelayanan, ini ceritanya ya saudara ya. Saudara, roh ini mainnya sama Lucifer. Saudara, dan setiap kali dia dengar Lucifer bilang, Tuhan itu ya salah cara ngitungnya. Tuhan itu loh, kenapa sih sayang manusia? Dia dengar macam-macam. Saudara, itu jangka waktunya panjang. Jadi jangan berpikir mereka jatuh langsung Tuhan usir. Enggak. Tuhan nunggu mereka balik. Tuhan nunggu mereka bertobat. Tuhan nunggu mereka kembali tersungkur. Tapi ditunggu. Mereka semakin jauh. Bahkan dia mulai dengar semua sampah. Dia makin tidak bisa kenal Tuhannya. Dia makin menyukai hawa Lucifer. Dan ujungnya dia menjadi hitam. Pada waktu Tuhan bilang dihembas. Saudara, maka sinar kemuliaan Tuhan itu menyambar dia. Yang dulunya dia menjadi orang yang memancarkan cinta Tuhan. Ini sinar kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan menghembas dia. Membuat dia hitam. Makanya disebut lalat. Raja lalat Beelzebul. Karena dia seluruh badannya hangus. Kena samparan Tuhan. Tapi banyak orang yang berpikir, saudara,
dia ngerti. Tapi ternyata banyak orang yang mulai saudara pelayanan. Selesai turun, dengar sampah. Telinga mulai bilang, masa ya pelayanan PK nggak naik-naik. Satu sampah masuk. Satu lagi bilang, pemimpin tuh pilih kasih. Kita sih nggak dianggap. 2 masuk. Nanti tambah lagi suara bilang, kamu ndak mungkin, kamu terlalu bodoh. 3 masuk. Nanti masuk lagi bilang, sudahlah begini aja nyaman. Gak usah lebih, gak usah kejar Tuhan. Tuhan mengerti betapa capeknya kita. 4 masuk. Dan ujungnya yang kita dengar, yang kita lihat, mengotori kita begitu rupa. Sehingga kita jadi golongan Bezebul. Bukan golongan yang menyala-nyala. Yang punya passion dan cinta buat Tuhan. Hari ini saudara perlu diurapi. Tapi jangan pikir begitu diurapi kebal dari semua. Begitu diurapi saudara bilang, bersihkan aku Tuhan. Dari semua pendengaran cara pikir sampah dalam hidupku. Dan setelah itu belajar counter setiap sampah. Seberapa engkau counter semua perkataan. Seberapa. Saudara, iblis berkata, lihat kalian gak bisa ilahi. Saya senyum, saya bilang belum. Dan memang kita gak akan pernah bisa bayar. Tapi saya tahu, saya mau bermegah pada Tuhan yang membayar kita, yang merekayasa, yang mengangkat kita sampai kita menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berdoa saudara mengerti, mengcounter suara itu. Karena itu mulutmu akan diurapi. Karena kalau tidak, engkau tidak bisa. Ingat tadi yang dikatakan Pak Pramono. Saudara 10 pengintai. Dengan mulutnya, dengan matanya mengucapkan sampah dan Bezebul. Dia berkata, kita ulat. Mereka raksasa. Kita tidak bisa. Tapi Kaleb berkata, kita telan habis mereka. Bukan karena saudara Kaleb buatannya gede. Enggak. Tapi karena dia bermegah dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Kita habiskan mereka. Saya minta ditampilkan PPT-nya. Saya beri judul Man Who Made a Difference. Saudara, mari kita belajar dari orang yang bernama Tola dan Yair, saudara. Menurut saya ini orang yang ajaib, saudara. Mari next PPT dikatakan. Tola, saudara. Saudara kalau baca kitab Hakim-Hakim, ayat tentang Tola hanya 2 ayat, saudara. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Saudara, yang namanya Tola itu tidak terkenal, saudara. Makanya saudara mesti mengerti. Dia sampai dibilangkan Tola bin Pua bin Dodo, supaya diketahui ini dari mana asalnya.
Kalau kita dengar Joshua Christian, nggak usah pakai kata-kata Joshua Christian bin Mikael Indriati Cipto Purnomo bin Yusak Cipto Purnomo, nggak perlu saudara. Tapi Tola ini orang yang tidak terkenal, saudara. Dan saudara lihat, setelah saya selidiki, dia adalah salah satu suku, salah satu dari 4 putra Isakar. Mereka yang melakukan perjalanan ke Mesir bersama Yakub. Dalam sensus yang diambil oleh Musa dan Eleazar, disebut dalam kelompok Bani Isakar kaum orang Tola, saudara. Tapi saudara lihat, keturunannya pada masa pemerintahan Daud mencakup 22.600 orang perkasa yang gagah perkasa. Saudara percaya? Di sini dikatakan Tola dibangkitkan. Artinya apa? Biar bagaimana sejak sebelum dunia dijadikan, yang namanya kita sudah direnda untuk suatu destiny tertentu, saudara. Saya nggak pernah nyangka, saudara, saya bisa ditangkap Tuhan dan sampai hari ini, saudara. Belajar percaya, kita adalah tola-tolanya Tuhan, saudara. Belajar percaya di sini dikatakan untuk menyelamatkan. Jadi Tola dibangkitkan berasal dari kata was made to save Israel, saudara. Tuhan sengaja bangkitkan Tola. Nanti di ujung saudara akan lihat, sebelum masa Tola dan Yair, ada yang namanya kekuasaan Abimelek. Itu mengerikan, saudara. Tapi nanti saya terangkan. Next. Apa arti Tola, saudara? Tola berarti ulat merah, crimson worm atau material kirmisi. Saudara tahu kirmisi itu apa? Ini berbicara tentang ulat Cocos ilicis yang ditemukan di pohon tarbantin, saudara. Pohonnya tempat Tuhan bertemu, saudara. Berasal dari kata Ibrani tala yang berarti dipakaikan dalam kain kimisi, to be clothed in scarlet, saudara. Tola adalah anak dari Pua. Arti Pua itu apa, saudara? Cahaya, saudara. Tola adalah putra cahaya, the son of light, saudara. Penggambaran Yesus sebagai terang dunia, saudara. Bahkan pemazmur menyebut dirinya ulat. Dalam Mazmur 22 ayat 6, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. But I am a tolat and noise, a reproach of man and despise of the people. Saudara tahu, ayat ini digenapi oleh Yesus sendiri, saudara. Yesus sampai mengatakan dia Tola, loh, saudara. Tola mengingatkan kita akan Tuhan yang merendahkan dirinya sehingga dia bisa menyelamatkan orang berdosa yang terhilang dari dosa mereka. Next. Warnai dunia dengan warna kerajaan surga, saudara. Warna yang digunakan dalam kemah suci dan pakaian imam adalah biru, ungu, dan merah atau kirmisi. Artinya macam-macam, saudara. Warna biru melambangkan Taurat dan surga di mana tata Tuhan berada. Warna merah melambangkan darah anak domba yang menebus dosa berasal dari ulat Tola, saudara. Dan warna ungu adalah hasil dari 2 warna ini campur jadi satu, merah dan biru. Ungu merupakan pencampuran warna raja dan imam. Melkisedek Yesus sebagai Mesias. Ungu banyak digunakan sebagai warna bangsawan karena raja sering memakai warna ungu sebagai tanda kekayaan. Tola bicara keharuman bagi Allah. Tola, saudara, kalau ulat lain kalau dihancurkan akan berbau busuk, saudara. Tetapi kalau ulat Tola dihancurkan, dia mengeluarkan bau harum. Di dalam Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Simbol Yesus dihancurkan karena dosa kita dan menjadi korban yang harum
menebus kita selama-lamanya, saudara. Next. Sekarang saya mau bicara tentang Yair, saudara. Ini juga orang yang ajaib, saudara. Sesudah Tola bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Saudara lihat ya saudara, kalau saudara bicara yang namanya hakim-hakim terkenal tidak pernah memerintah selama Tola dan Yair, saudara. Sampai seperti itu, saudara. Yang satu 23 tahun, yang satu 22 tahun. Siapa Yair? Seorang pria dari Gilead, dari suku Manase, sebelah timur sungai Yordan, yang menghakimi Israel selama 22 tahun setelah kematian Tola yang memerintah selama 23 tahun, saudara. Hampir 50 tahun mereka berdua memerintah, saudara. Dan ayatnya cuma 5 ayat, saudara. Jadi kalau saudara jadi orang di belakang layar, saudara mesti percaya berkat saudara harus lebih banyak daripada orang yang di depan saudara. Jangan pernah saudara bilang, kapan saya khotbah? Saudara, pengkhotbah itu mengerikan, saudara, serius. Sudah mengambil kemuliaan, saudara, serius. Tapi orang yang berdoa di belakang layar, saudara harus mengerti, reward dia lebih banyak daripada pengkhotbah, saudara. Di sini warisannya ada di Gilead melalui keturunan Mahir putra Manase. Yair adalah putra Segub, putra Hesron melalui putri Makir. Raja Daud, lihat, menunjuk seorang Yair bernama Ira sebagai pemimpin atau imam utamanya setelah pemberontakan Seba. Saudara tadi tahu Tola menghasilkan 22.600 pahlawan yang gagah perkasa. Yair menghasilkan Ira pada saat zaman Daud, saudara. Saudara jangan pernah berpikir benih yang saudara tabur itu sia-sia. Benih yang saudara tabur tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan menumbuhkannya, saudara. Jadi kalau saudara suruh datang ketemu orang, mungkin saudaranya berkata Tuhan Yesus memberkati, dan dia jawab kata amin. Saudara akan lihat ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan tumbuhkan di dalam kehidupannya, saudara. Next. Arti daripada Yair, saudara. He enlightens. Dia mencerahkan atau dia akan menyala. He will light up. Hal ini mengingatkan Tuhan kita adalah matahari kebenaran dan terang dunia. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tola dan Yair adalah orang yang ajaib, saudara. Yair adalah orang kaya, mampu memberikan ke-30 anaknya keledai dan setiap anak kotanya sendiri. Mengingatkan akan Yesus yang memiliki segalanya dan berbagi semua dengan yang dia miliki dengan kita, saudara. Saudara, Yair tidak memberikan kuda, saudara, kepada anak-anaknya, tetapi dia memberikan keledai. Keledai adalah hewan yang diasosiasikan sebagai pendamaian, saudara. Dia adalah raja damai, dia pembawa damai dimanapun dia berada, saudara. Tidak seperti kuda yang diasosiasikan sebagai perang. Yair adalah orang yang damai di dunia, yang penuh gejolak. Ini yang saya akan cerita sebentar lagi. Berbicara tentang juru selamat kita yang adalah Raja Damai, the Prince of Peace. Tuhan membangkitkan Yair untuk membawa perdamaian ke suatu bangsa. Allah membangkitkan Yesus untuk membawa damai bagi jiwa kita dan untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Yair memiliki putra-putra menjadi duta pendamaian bagi bangsa Israel. Tuhan Yesus memiliki anak-anak yang menjadi duta perdamaian dan keselamatan ke seluruh dunia. Siapa anak-anak Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Kita anak-anak Tuhan Yesus, saudara. Next.
Ini yang saya mau cerita buat saudara. Tola dan Yair mewarisi pemerintahan sebelumnya yang kacau balau, saudara. Tola dibangkitkan setelah masa pemerintahan Abimelek. Saudara bisa baca di Hakim-Hakim 9 ayat 57. Tuhan membalas kejahatan yang telah dilakukan Abimelek kepada ayahnya, membunuh 70 saudara laki-lakinya. Dan Allah menurunkan ke atas kepala orang-orang Sikem semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Kutukan Yotam, anak Yerubbaal. Abimelek adalah putra Gideon dari gundiknya, yang menunjuk dirinya sendiri sebagai penguasa Israel dengan membunuh 70 saudaranya. Namun akhirnya ia mati di tangan wanita, saudara. Pasca kematian Abimelek, bangsa Israel ditinggalkan dalam kondisi perang saudara dan kembali kepada penyembahan berhala. Dan setelah itu ayat 10-nya saudara tahu. Next. Tuhan membangkitkan Tola untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi saudara mengerti, pada saat sebelum zaman Tola, zaman Abimelek, dia berbuat kekacauan, saudara. Dia mengambil pemerintahannya, dia mengalahkan segala cara, dia bunuh 70 saudaranya. Dan akhirnya dia mati. Dan keadaan kacau balau. Dan Tuhan tahu, aku akan bangkitkan dua orang, yaitu Tola dan Yair, saudara. Tidak disebutkan Tola dan Yair memiliki pemerintahan militer yang hebat atau membangun kota. Tidak disebutkan pula terdapat pencapaian rohani yang luar biasa dalam pemerintahannya. Tapi saudara mesti mengerti, tetapi pada pemerintahan mereka tercipta perdamaian selama 45 tahun. Yang sebelumnya bangsa ini dalam kondisi kacau balau pasca pemerintahan Abimelek. 45 tahun, saudara. Mereka berdiri untuk Tuhan dengan setia di masa yang jahat. Pelayanan mereka adalah pelayanan di perdamaian di masa kekacauan. Untuk inilah kita berdiri sekarang, saudara. Saudara mesti mengerti, kita ini tidak banyak, saudara. Tapi saya percaya kita akan jadi tola-tola yang akan membawa bangsa Indonesia tetap dalam destiny Tuhan, saudara. Saudara jangan pernah berpikir suara kita tidak dengar oleh Tuhan, saudara. Semuanya didengar oleh Tuhan, saudara. Ini statementnya, saudara. Tidak harus terkenal untuk membuat perbedaan, saudara. Do not have to be famous to make a difference. Tola dan Yair tidak terkenal, saudara. Tapi hidup mereka membuat perbedaan bagi ribuan orang yang tinggal di Israel pada masa itu. Ingatlah bahwa Tuhan telah menempatkan kita tepat di tempat yang Dia inginkan. Bagian kita terus bertumbuh dan berlipat ganda. Dan ketika Tuhan memiliki tugas berbeda yang lebih besar untuk hidup kita, Dia akan datang menyatakannya dan memperlengkapi kita dengan cara ajaib yang tidak pernah kita bayangkan, saudara. Kuncinya cuma satu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, saudara. Cuman satu kata, believe. Saudara percaya akan sembuh? Saudara percaya pada saat saudara menumpangkan tangan pada orang sakit, orang sakit sembuh? Itu tergantung kata hati saudara, saudara believe atau tidak kok. Cuman satu kata, believe. Cek hati saudara sekarang. Masihkah saudara percaya dengan janji-janji Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara? Masihkah saudara percaya meskipun saudara jadi tolak ulat, tapi saudara akan mencerminkan kemuliaan Tuhan? Masihkah saudara percaya menjadi Yair yang pada saat ada orang ribut, saudara bukan jadi membuat mereka jadi berantem bunuh-bunuhan, tapi pada saat saudara datang, saudara bisa mendamaikan mereka? Itu pilihan di tangan saudara. Kuncinya cuma satu, percayalah kepada Tuhan. Poin yang pertama tadi, tidak harus terkenal untuk membuat perbedaan. Poin yang kedua, next, tidak harus melakukan perbuatan besar untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Do not have accomplished great deeds to live an extraordinary life, saudara.
Tola dan Yair tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi hidup mereka jadi kesaksian hingga akhir ini. Sebagian besar dari kita mungkin tidak akan pernah terkenal atau mencapai hal-hal besar menurut standar dunia, tetapi dalam Tuhan hidup kita masih bisa jadi luar biasa. Jika kita hidup untuk Yesus, setia melayani dan mengejar destiny yang Tuhan sudah tetapkan, hidup Anda menjadi luar biasa, extraordinary. Yang ketiga, Tuhan dapat membuat yang terbaik dari situasi yang buruk. Tola dan Yair mewarisi bangsa Israel yang satu dalam kesulitan. Dan Tuhan memberi mereka kemampuan untuk menyatukan bangsa Israel selama hampir 50 tahun, saudara. Akan ada saat-saat kritis yang akan menghampiri saat kita berjalan bersama Tuhan. Tetap percaya Tuhan merancang saat-saat itu untuk kebaikan kita. Roma 8, 28, 29, Efesus 4 ayat 13. Dia akan memberi kita kasih karunia untuk berdiri di masa-masa sulit, untuk tetap bertumbuh dan berkembang lipat kali ganda. Yusuf mengalami ujian dan promosi pada akhirnya. Saya cuma mau bilang buat saudara, masa pandemi tidak akan pernah bisa menghalangi Tuhan memberkati kita. Masa pandemi tidak pernah bisa menghalangi rencana Tuhan terjadi pada hidup kita. Justru masa pandemi yang akan membuat kita berjalan di atas gelombang, saudara. Apapun yang terjadi, saudara tetap percaya Tuhan dapat membuat yang terbaik dari situasi yang buruk, saudara. 3 poin tadi saudara renungkan, dan saudara akan jadi seperti yang Tuhan mau. Amin, saudara. Next. Tuhan akan dimuliakan dan Tuhan akan menghormati kehidupan yang konsisten dan setia. Tola dan Yair tidak mencapai apapun yang menonjol, tapi hanya dengan melihat lamanya kepemimpinan mereka 23 dan 22 tahun mengungkapkan bahwa mereka konsisten, saudara. Mereka berdiri untuk Tuhan selama bertahun-tahun dan Tuhan menghormati kesetiaan mereka. Adalah keinginan Tuhan agar setiap anaknya menjalani kehidupan yang konsisten dan setia di hadapannya. Konsisten bicara tentang sesuatu yang tetap, ketetapan tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, faithful atau setia, saudara. For we walk by faith, not by sight, living our life in a manner consistent with our confident belief in God promise. Artinya apa, saudara? For we walk by faith, not by sight. Pada saat saudara menghidupi kehidupan saudara konsisten dengan kepercayaan kita, percaya dengan janji-janji Tuhan, saudara. Amin. Next, saudara. Ini yang terakhir. You shine different when God is at the center of your heart. Kalian akan bersinar yang berbeda ketika Tuhan ada di pusat daripada hatimu. Amin, saudara. Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini saya ingin share tentang a divine duet. Saudara, pada waktu kami penari Deep Talk dan kami ngobrol, ada satu kalimat yang disampaikan oleh seorang penari. Dan beliau share tentang a divine duet. Sebuah duet ilahi yang akan melahirkan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, sesuatu yang bentuknya surgawi. Dan saya coba pelajari dan saya coba lihat. Dan saya menemukan sungguh segala sesuatu yang ajaib yang ditulis di Alkitab. Hampir semua yang saya dapati semua dimulai dengan kolaborasi. Hampir tidak ada orang yang single fighter. Dari awal sampai akhir, minimal pasti dia berduet dengan Tuhan minimal. Dan tidak ada sebuah kegerakan apapun atau pelayanan atau bisnis apapun yang bisa dimulai dan diakhiri hanya oleh satu orang. Semua pelayanan, semua kegerakan, semua bisnis ekonomi yang besar, semua pasti akan berkolaborasi.
Penciptaan dimulai dengan di Alkitab ditulis, berfirmanlah Allah, marilah kita. Dan sekali lagi, bahkan di saat penciptaan sekalipun, Tuhan melibatkan semua anggota-anggota surgawi untuk ikut menciptakan. Kalau saudara baca bagaimana Adam, dia mengusahakan taman. Dia memberi nama semua binatang. Tetapi dengan Hawa, mereka menguasai seluruh dunia. Saudara bisa melihat seorang Nuh mendapatkan visi Tuhan, tetapi sebuah keluarga Nuh membangun bahtera. Dan 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Itulah sebuah janji, itulah sebuah covenant. Bukan hanya engkau sendiri dan 2.000, 3.000, tetapi pada saat engkau berkolaborasi, engkau duet dengan surga. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, itu sifatnya perlipat gandaan. Mari kita sama-sama lihat di Alkitab. Ada Daud yang berduet dengan Tuhan, Goliat tumbang. Ada Sadrah, Mesa dan Abednego, bahkan dapur api tidak bisa membakarnya. Itu bukan lagi divine duet, saudara. Itu divine triplet. Atau bahkan divine quartet, sama satu orang yang mereka lihat berjalan di atas api. Ada Petrus yang berjalan di atas air. Daud punya 4 pahlawan yang menolongnya dan menyelamatkan dia dari 4 raksasa. Yesus punya 12 murid. Yesus butuh Andreas buat 5 roti dan 2 ikan. Yesus butuh murid-muridnya untuk mencarikan tempat untuk Paskah. Dan Yesus membutuhkan murid-muridnya untuk membaptis dan menginjil. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana divine duet bisa sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang luar biasa. Inilah divine duet, saudara. Saya sebagai penari pasangan, saya sangat melihat bagaimana yang namanya divine duet itu tidak pernah bisa dilakukan sendiri, saudara. Saya sungguh melihat bagaimana apa yang dilakukan penari pasangan itu bisa sangat berlipat ganda dari yang dilakukan waktu saya sendiri. Kita bisa bikin formasi, kita bisa angkat-angkat, bisa terbang seperti ini. Itu gak pernah karena sendiri. Kenapa? Karena ada seorang yang akan mengangkatnya. Di Alkitab ditulis tentang seorang yang bernama Abraham. Dia mendapatkan visi, dia mendapatkan misi menjadi bapa orang percaya. Dan sebuah misi bapa orang percaya harus dimulai dengan mencarikan istri untuk menjadi ibu bagi cucu-cucunya. Dan dia harus mencari orang untuk menjadikan keluarga Abraham menjadi bangsa yang besar. Tidak mungkin hanya Abraham, Sarah, dan Ishak. Keluarga bahagia bertiga sama Ismail dan Hagar. Dan mereka tidak punya keturunan, tidak bisa disebut bapak dari orang percaya. Abraham harus melanjutkan keturunan Abraham. Dan dia harus mencarikan jodoh yang itu akan melahirkan keturunan ilahi. Dan itu dimulai dengan apa? A divine duet antara Abraham dengan bujangnya, hambanya, Eliezer. Maka saudara akan menemukan, apakah engkau adalah bujang yang tepat bagi Tuhanmu, saudara? Apakah engkau adalah seorang yang punya sifat orang-orang yang bisa berduet dengan Tuhan, berduet dengan pemimpinmu? Di Alkitab ditulis Abraham mencari seorang yang paling dewasa dari yang lain. Dia mencari yang paling dewasa, seorang yang memimpin segala sesuatu yang Abraham miliki. Kalau Firaun punya Yusuf, Abraham punya Eliezer. Itu artinya seorang yang matang, seorang yang having authority, seorang yang setia, seorang yang bijaksana, seorang yang matang rohani, jiwani, dan jasmani, seorang yang outstanding, dan seorang yang bisa dipercaya dalam hal kecil. Dan Eliezer inilah yang dipercayakan oleh Abraham untuk mencarikan
istri bagi Ishak. Saudara, tahukah engkau mencarikan istri tidak pernah menjadi perkara yang mudah. Tapi apakah engkau bisa dipercaya dalam hal kecil? Mari kita buka sama-sama Kejadian 24 ayat 13. Apa yang dilakukan oleh si Eliezer ini? Perintahnya hanya satu. Pergi, carikanlah istri dari keluargaku. Tetapi Eliezer ini berkata seperti ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata tolong minumlah, dan dia harus menjawab minumlah, dan unta-unta juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Saudara, Eliezer ini tidak main-main. Hanya untuk jodoh, ini sebuah permintaan kecil dari Abraham. Kamu hanya pergi, siapapun yang jadi keluarga, masih sanak keluargaku, dia akan diambil jadi istri. Tetapi Eliezer ini beyond the call of duty. Dia disuruh ngambil, dia tambahkan, tanya Tuhan. Dan dia minta tanda, sebuah tanda yang sejujurnya sedikit tidak make sense. Sudah banyak khotbahnya, unta-unta itu minumnya banyak sekali, saudara. Dan dia harus menawari unta-untanya minum. Dan terjadilah seperti yang Eliezer minta kepada Tuhan. Dia mendapatkan seorang istri yang tepat. Dia bisa mendapatkan seorang istri yang mengerti bahwa hati Tuhan adanya di Yakub. Apakah engkau bisa menjadi seorang hamba yang dewasa, yang matang, yang setia, yang bisa dipercaya, tetapi juga engkau menjadi hamba yang selalu melakukan lebih dari yang diminta? Yang kedua, kalau saudara berpikir Saul diurapi menjadi raja ini adalah tentang kisah Saul bertemu dengan Samuel, maka saudara melupakan satu sosok yang paling penting, yaitu bujang dari Saul. Hari itu Saul mencari keledai, dia sudah capek, sudah letih, dia ingin pulang. Tetapi orang ini, si bujang, berkata kepada Saul, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakan pasti terjadi, marilah kita pergi ke sana. Saudara, seorang hamba, seorang bujang, bukan seorang yang lemah dan gampang menyerah. Di saat Saul ingin berhenti, bujang Saul yang tidak ditulis namanya berkata, marilah kita pergi ke sana. Dan kemudian di Alkitab ditulis, dan Saul berkata, saya gak punya apapun, saya gak punya roti sisa yang bisa saya berikan. Tapi si bujang, kenapa kita harus kasih yang sisa? Saya punya uang. Dan dia berikan 1/4 shikal perak kepada Samuel. Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Di saat bahkan Saul tuannya pun punya standar yang sangat rendah dalam korban dan pemberian kepada Tuhan. Ada seorang hamba yang selalu menarik lebih, memberikan lebih. Tapi bisakah engkau menjadi orang-orang yang membuat tuanmu berjalan satu langkah lagi dengan kau? Lanjut. Seorang bujang dari Yonatan, di Alkitab ditulis 1 Samuel 14 ayat 6. Kemenangan dimulai dengan sepakat. Lalu kemudian bujangnya berkata, lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Saya rasa saudara sudah hafal ayat ini semua. Dalam bahasa Inggrisnya apa? I'm with you. Nah, udah ngerti semua. Bukan cuma di mulut, tetapi bahkan sampai hatimu, jiwamu sepakat dengan Tuhan. Saudara, arti kata armor bearer, bahasa Ibrani-nya adalah nasa. Dan nasa itu adalah seorang yang mengangkat, seorang yang carry, seorang yang support, seorang yang bertahan, seorang yang akan mengangkat tuanmu naik, dan seorang yang akan memikul kelemahan dari pemimpinmu.
Saudara, ada 3 kata dosa di dalam Alkitab. Bahasa Indonesia setahu saya dosa dan pelanggaran. Di dalam bahasa Inggris ada sin, ada iniquity, ada transgression. Di dalam bahasa Ibrani ada kata, ada apa sama ada apa, maaf saya lupa. Dan itu punya 3 arti yang berbeda. Sin atau kata, dosa, itu saat engkau menarik anak panah dan tidak kena kepada sasaran. Itu dosa. Maka kalau saudara harusnya dengerin saya tapi saudara main Instagram, itu saudara berdosa. Upah dosa apa? Sama-sama katakan. Sungguh. Sesimpel itu dosa. Saudara harusnya penginjilan, saudara tidak mau penginjilan, itu dosa. Selesai. Semua ketidaktepatan itu dosa. Bahkan nari salah, chord salah, penyembahan salah lagu, itu dosa demi dosa. Kata demi kata. Sampai sini paham? Kenapa saudara bisa nggak kena sasaran? Itu iniquity. Contoh, saudara ini tanganmu cacat panjang sebelah. Jadi waktu kamu tarik anak panah, miring. Atau saudara, saya itu punya panah di rumah. Setiap kali di green room sudah ngomong tentang akhir zaman, mau ada perang, mau ada chip, mau kita lari ke hutan-hutan. Saya sudah berpikir untung kita latihan panah. Dan saudara tahu buat narik anak panah itu berat sekali. Tidak seperti di video gitu ya, sangat gampang nariknya, itu sangat berat. Dan tanganmu geter buat nahan. Kamu terlalu lemah, matamu jereng sebelah, tanganmu panjang sebelah, itu iniquity-mu. Segala sesuatu sifat, bawaan yang membuat kamu melakukan dosa demi dosa again and again, itu iniquity. Kecacatan di jiwa itu iniquity. Makanya di Alkitab ditulis, dialah Tuhan yang mengampuni dosa dan iniquity-mu. Dan di Alkitab ditulis, Tuhan itu melihat kita sebagai debu. Kenapa? Iniquity kita tuh banyak. Satu lagi transgression. Transgression itu apa? Waktu kamu harusnya tembak ke depan, tembak ke sasaran, kamu sengaja tembak ke temanmu yang ada di sebelah kanan. Itu transgression. Pemberontakan secara sengaja. Saudara masih bisa fokus, tapi males lah. Saudara harusnya bisa penginjilan, gak usah lah. Secara willingful, saudara tidak melakukan, itu transgression. Dan itu Tuhan marah sekali. Itu pemberontakan yang saudara lakukan dengan sengaja. Dan seorang armor bearer, nasa, adalah seorang yang akan memikul atau menutupi iniquity, bukan dosa. Contoh, Ibu Iin sering cerita. Ibu Iin dalam berpuasa butuh ditopang. Itulah tugas dari pilarnya. Siapa? Pak Luki. Menutupi kelemahannya. Kelemahan saya tidak teliti. Kelemahan saya marah. Kelemahan saya apalagi? Misalnya perzinahan, rakus. Perlu ada orang-orang yang mendoakan, menopang. Itu siapa? Nasa. Dan kalau saudara baca di Alkitab, maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti pembawa senjatanya. Yonatan memarang mereka dengan pedang, sedangkan pembawa senjata yang membunuh mereka dari belakang. Saudara, di Alkitab ditulis hanya Saul dan Yonatan yang pegang senjata. Jadi pembawa senjatanya perang dengan tangan kosong. Konon dengan batu, saudara. Sebelum kita lanjut, kalau saudara buka di 1 Samuel 17 ayat 7, maka saudara akan menemukan bahkan Goliat pun punya bujang pembawa senjata. Goliat itu rabun. Saudara udah ngerti ya? Dia itu kena penyakit gigantius atau apa yang mengakibatkan badannya besar. Tetapi dia punya satu kelemahan, matanya rabun, maka dia harus dipimpin oleh seorang pembawa perisai. Dan ini adalah seorang yang bear iniquity-nya. Matanya rabun, dia bawa perisai di depannya. Semua ya pahlawan yang maju di depan, pembawa senjata di belakang. Ini enggak, pembawa perisai di depan supaya memastikan dia jalan ke tempat yang tepat. Dan kalau saudara baca di Alkitab, pembawa senjata dari Goliat membawa perisai yang besarnya bisa menutupi badan Goliat sekitar 3 meter. Minimal 2 meter lah. Saudara itu bawa perisai 2 meter lumayan loh.
Satu orang. Jadi kalau saudara berpikir, oh ya namanya armor bearer lebih lemah dari tuannya, salah total saudara. Kalau saudara berpikir ini kan saudara pasukan-pasukannya Mahanaim, amin. Pasukan-pasukan Tuhan di bawah Ibu Iin, amin. Saudara seharusnya lebih kuat atau lebih lemah dari Ibu Iin? Ragu-ragu ngomongnya kan? Lebih kuat atau lebih lemah? Itu destinimu. Karena Yonatan pakai pedang, Yonatan itu behind the enemy lines. Yonatan di depan, armor bearernya dari belakang. Pakai tangan kosong, pakai batu mungkin. Baku hantam saudara. Dan Goliat punya seorang armor bearer yang membawa perisai itu. Dia bawa bukan berarti dia lebih lemah, dia lebih tidak bisa perang. Dia bawa perisai mungkin besarnya 2 meter, 3 meter sesuai badannya Goliat. Dan dia bawa dan dia pikul seorang diri. Jadi kalau saudara ini masih berpikir unit yang kau pegang itu sudah terlalu besar, saudara harus berpikir ulang saudara. Karena standarnya saudara harus lebih besar dari Ibu Iin. Minimal ada 34 unit di Mahanaim. Jadi saudara pegang 1 unit itu masih di bawah standar saudara. Engkau harus memikul segala sesuatu yang beyond the call of duty. Sign and wonders dimulai dengan a divine duet. Mari kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Boleh saya ajak kita baca bersama-sama? Oke, 1, 2, 3. Setelah itu saudara, untuk Elia bisa melihat hujan, dia ini butuh seorang yang bisa duet sama Elia. Kata lihatlah itu artinya gini, tolong bear patiently, tolong pikul dengan setia dan tolong naikkan. Itu artinya. Jadi waktu Elia tuh bilang gini, bujang tolong naik ke atas. Bujangnya masih rada blow on, dia naik gak ada, Elia turun. Naik, gak ada. Sampai akhirnya keempat, kelima, keenam. Dan si bujang ngerti, oh maksudnya lihat, itu gak usah nunggu ada awan atau enggak. Aku harus berdoa, beriman, sampai aku bisa lihat. Dan begitu dia naik ke atas, yang ke-7 kali. Dan dia lihat, aku cuma lihat setelapak awan. Dan buat Elia itu sebuah duet cukup, kata Elia. Ayo kita lari. Dan buat saya, bukan awan itu yang mendatangkan hujan. Cuma setelapak kok. Tapi dari awan itu tiba-tiba iman Elia muncul lagi. Duet itu sifatnya bukan cuma seorang diri. Maka pada waktu Elia berkata, bujang naiklah ke atas. Si bujang ini kayak anak perempuan tadi. Kamu naikin lah, imanmu cuma setelapak tangan gak apa-apa. Tapi tolong lihat, naik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7 baru ngeh. Apakah engkau bisa melihat who you are? Dan waktu engkau lihat, oh aku itu rasul kesembuhan. Dan engkau lihat, oh aku ini ternyata rasul iman. Baru kemudian disitulah ada namanya divine duet. Saya bisa berbicara tentang awal dari kesembuhan, berawal dari divine duet. Naaman mendapat kesembuhan di saat hamba dari istrinya, pelayan daripada istrinya, berkata kepada Naaman, aku mengenal seorang nabi Tuhan. Hamba adalah orang yang mengenal Tuhan dan mengenal perbuatan dahsyatnya. Saudara bisa lihat
Bahkan seorang bujang bisa menyelamatkan nyawa saudara. Bujang dari Nabal memberitahukan kepada Abigail bahwa suaminya akan segera melakukan tindakan yang bodoh. Saudara juga lihat bahkan dalam hal jodoh itu juga melalui seorang hamba. Ada bujang Boas yang melihat ada perempuan cantik dari Moab. Dia yang bekerja dari pagi hingga malam. Namanya adalah Ruth. Itu siapa? Bujangnya Boas, saudara. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah engkau bisa berduet dengan Tuhan dan berduet dengan pemimpinmu, saudara. Ayat yang terakhir, mari kita buka Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4. Ayat yang ke-9. Sebab berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka akan apa? Menerima upah yang tof. Upah yang tof. Saudara mau terima upah yang tof sungguh amat baik? Terimalah berdua, saudara. Lanjut. Dan ayat yang 10, kalau mereka jatuh ada seorang yang mengangkat. Tetapi kalau seorang diri mereka jatuh tidak ada yang mengangkat. Ayat yang ke-11, juga kalau mereka berdua mereka akan menjadi panas. Dalam bahasa aslinya mereka akan hamil dan melahirkan. Saudara mau melahirkan generasi, saudara carilah partner yang terbaik. Dan yang terakhir ayat yang ke-12, kalau berdua, bertiga engkau tidak mudah diputuskan. Saudara mau menerima upah? Saudara mau diangkat, saudara mau melahirkan generasi, saudara mau terima kekuatan keteguhan yang dari Tuhan, berdua lebih baik, saudara. Dan saya sungguh melihat, pilih untuk duet bersama Tuhan. Saudara, kita sampai pada yang terakhir. Selama seminggu bahkan mungkin 1 tahun ini tidak ada kata istirahat. Tetapi kita semua akan terus berperang sampai kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kita akan terus deklarasi, kita akan terus menyembah. Kita akan terus, saudara ya, untuk bersaksi. Kita turun ke jalan-jalan keliling seperti yang tadi ayatnya berkata. Mari kita baca, saudara, dan ayatnya. Hari itu Esther berkata kepada raja, ya raja, biarlah kami mendapat kasih raja. Kita tahu raja, segala raja adalah Yesus. Hari-hari ini saudara itu bagiannya apa? Mendapat kasih raja. Saudara, ya kalau saudara lihat Miel, dia itu tahu mendapat kasih saya. Saudara, cara yang pertama, saudara dia akan angkat tangan, senyum selebar-lebarnya. Saudara ya. Dan cuma begitu loh. Cuma buka tangan. Saudara, luluhlah hati saya. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, seberapapun mahal lawatan, seberapapun mahal ke bangsa-bangsa, buat orang-orang yang dicintai tidak ada artinya. Saudara, dan Tuhan bilang, nah aku kasih. Kamu mau keliling Indonesia, aku kasih biayanya berapapun. Kamu mau buat pasar murah, aku kasih. Kamu mau buat apa? Jubah baru, aku kasih. Kamu mau buka 150 rumah singgah, 1000 sekolah, aku kasih. Asal saudara bisa apa? Mendapat kasih. Saya berdoa saudara ngerti, mendapat kasih. Saudara, yang kedua, saudara dia berkata, karuniakan kepada hamba dan bangsa, karena kami hamba serta bangsa telah terjual. Saudara, tapi kita berkata Indonesia tidak akan terjual. Tapi kita berkata kepada raja, karuniakan keselamatan dan keinginan. Saudara, semua yang kita tetapkan
jadi. Raja berkata, mau apa? Ester bilang, mau perang. Silakan. Raja bilang, mau apa? Mau meterai, kasih. Mau harta, silakan. Bahkan raja berkata, apapun yang kau minta, apapun. Saya berdoa pagi ini, dalam 1 tahun ini, bahkan selamanya, mari menangkan kasih. Mari berikan cinta. Saudara kita ini mungkin kayak Miel yang gak bisa apa-apa. Tapi pada waktu dia menatap segenap hati. Bisakah saudara menatap berdoa segenap hati? Jangan, ya dapat boleh enggak, ya udah. Karena disuruh. Saya berdoa saudara mengerti ini. Hari-hari ini soal hidup dan mati. Saya berdoa semua bangkit dan minta supaya yang ilahi, shalom, semua jadi. Saudara, kalau nih ya bom meletus bom nuklir Judea, saudara, itu yang namanya saudara radiasi akan membunuh sangat banyak. Saudara, itu akan mendatangkan kecacatan. Saudara, tanah ini tidak bisa lagi ditanami. Chernobyl, saudara, sudah 50 tahun tanahnya tetap mati, tidak bisa ditanami. 50 tahun. Saya berdoa saudara ngerti. Karena itulah kita berdiri. Karena itulah kita menahan. Saudara, yang pertama kita hadapi Haman. Dan Haman itu artinya noise, suara-suara keributan dan unrest. Tapi artinya saudara, perang, ribut, kacau. Dan bukankah ini yang kita hadapi? Suara-suara yang kita tidak tahu, penyesatan, tawaran-tawaran yang seringkali sangat menipu. Saudara, yang kita hadapi siapa lagi? Ahasveros. Saudara, Ahasveros ini punya nama keren. Namanya itu sudah berkata begini. Papanya itu istilahnya ngasih pesan anaknya begini. Kamu gerak terus, kamu memerintah, kamu jalani negeri, kamu kuasai. Karena kalau kamu diam, kamu miskin dan mati. Itu namanya. Karena itulah Ahasveros terus saudara gerak. Hari itu dia menguasai hampir semua Asia, Asia, Eropa dan Afrika. Saudara, karena itu kalau saudara mau perang hari-hari ini, saudara harus sama, balikin. Saudara-saudara harus tahu, yang saudara hadapi itu gak pernah diam. Yang saudara hadapi gak pernah saudara tidur. Dia terus bicara, dia terus perang, dia terus gerak, dia terus sikat habis, dia terus perbesar tempat, dia terus dorong, dia terus berusaha menerobos. Dan kalau saudara diam, saudara, engkau akan begitu mudah dihantam, begitu mudah dikalahkan. Saudara mesti tahu yang saudara hadapi. Dia tidak pernah diam. Saudara, iblis tidak pernah diam. Saudara, ini golongan tidak pernah diam. Mereka terus gerak. Saudara, ini pendurhaka, penyesat, pembinasa keji terus gerak. Saudara lihat gak, bencana gempa tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tiap minggu ada gempa. Saudara, dia tidak pernah diam. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa diam? Saya berdoa kita terus move, kita terus gerak.
kita terus berjaga, kita terus deklarasi, kita terus menyembah. Saudara, kita lihat selanjutnya. Bagaimana untuk menghadapi itu? Ester berdiri, saudara. Dan Ester itu artinya yang pertama bintang, bersinar, radiasi. Saudara, itu artinya Ester. Meradiasikan sebuah cahaya yang luar biasa. Tetapi yang kedua yang banyak orang gak bahas, saudara, Ester itu artinya apa? Ikatan perjanjian. Karena itu hari-hari ini kalahkan semuanya dengan apa? Perjanjian. Perjanjian. Saudara, yang banyak orang gak bahas, Ester itu artinya juga apa? Tugas. Saudara, seperti yang tadi Joshua katakan, seperti yang Pak Steph khotbahkan, saudara, sebuah tugas, destiny, sebuah saudara calling, sebuah pengabdian yang tidak bisa berhenti. Saudara, yang tidak bisa, saudara, untuk kita lakukan biasa, kita harus lakukan beyond. Tadi saya bicara sama Ibu Ruth, ini ngomongin AB loh. Jadi kamu minimal lebih dari saya dalam segala hal. Saya bilang, dia langsung bilang, ngejar aja gak bisa apalagi lebih, katanya. Saudara, itu jawabannya langsung, saudara. Saudara, dia bilang ngejar aja susah apalagi lebih. Tapi kalau saudara mau tahu, saudara, ini adalah sebuah destiny, sebuah benar. Saudara, Elisa 2 kali lipat daripada Elia. Saudara, Joshua yang menggenapkan semuanya, bukan Musa. Saudara, Musa, saudara, datang kalau Tuhan datang. Tapi Joshua tidur di depan pintu sepanjang 80 tahun. Beyond, saudara, beyond. Saya berdoa, saudara, ini arti Ester. Saudara, artinya dia bilang, saya gak bisa berhenti. Saya terikat dengan destiny, dengan panggilan. Saya punya perjanjian. Tapi juga, saudara, dia berkata, aku akan meradiasi, menerangi semuanya. Saudara, Mordekhai. Saudara, Mordekhai itu artinya adalah mur yang dihancurkan, tapi arti yang lain adalah penyembah. Saudara, ini sama dengan yang di Wahyu, bahwa yang mengalahkan binatang itu mereka yang punya kecapi. Saya berdoa, saudara, hari-hari ini kalahkan, saudara, yang namanya binatang atau kondisi suara noise itu dengan penyembahan. Saudara, penyembahan itu bukan nyanyi ya. Penyembahan itu bukan cuma keyboard. Tapi penyembahan adalah waktu, saudara. Seluruh dagingmu ini, saudara, diremukkan dan keluar, saudara. Keluar sebuah cinta, pengabdian, kesejatian. Saudara, kadang-kadang kalau saya di rumah, saya bahkan tidak mau ngomong apapun. Saya akan cuma teriak, Rajaku, Rajaku, Rajaku. Tapi saya akan terus teriak sampai saya tahu setiap sel saya berteriak, Rajaku. Setiap sel saya berkata, cuma Engkau yang ku cinta, cuma Engkau yang ku punya, cuma Engkau yang ku puja, cuma Engkau jaminan hidupku. Buat penyembahanmu, the truth keluar dari setiap selmu.
saudara yang tahu. Jujurlah. Kalau saudara sudah tidak bisa menangis di rumah karena cinta kepada Tuhan, maka mari teriak dan berkata, Tuhan, sudah tidak ada yang sejati. Kalau saudara nyanyi, sudah tidak ada rasanya. Kalau pelayanan, sudah tidak ada getar. Yang ada cuma beban. Itu bukan penyembahan. Saudara, kalau setiap yang engkau katakan sudah cuma, saudara, sesuatu yang dari manusia dan bukan yang ilahi, itu bukan penyembahan. Saya berdoa yang bisa mengalahkan itu adalah waktu kau punya deep worship, extreme worship. Saya berdoa kita percaya karena ada jaminan kemenangan. Saudara, 1 Timotius 2 ayat 1 berkata, naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Tujuannya apa? Agar kita hidup tenang, tentram, saleh dan hormat. Jadi kalau kita doa syafaat, pasti satu, tenang. Kalau tenang gak ada barang-barang naik. Kalau tenang gak ada kerusuhan. Kalau tenang gak ada, saudara, antikris. Gak ada juga pengkhianat. Yang dua tentram, akur satu sama lain. Saudara bahagia, duit banyak, hidup sehat, makan minum enak. Nah itu tentram namanya. Tuhan itu pengen kasih. Saudara, 1 Samuel 2 ayat 6 dan 7. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Amin. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dia membuat miskin dan membuat kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Saudara, apa yang kita tetapkan naik di hadapan Tuhan, distempel jadi. Saudara, dan kemudian jaminan kemenangan lagi. Terakhir, Yesaya 22 ayat 19. Aku melemparkan musuh-musuh kita, orang-orang yang gak benar kerjanya, para elit global yang ngaco dari jabatanmu, pangkatmu dijatuhkan. Dan dia berkata, dan aku mengenakan jubah orang-orang itu kepada kita. Ikat pinggangnya, kebenaran Tuhan kasih ke kita. Saudara, kekuasaan diberikan di tangan kita. Dan dia angkat kita menjadi bapak atas Indonesia. Saudara, dan dia berkata, aku taruh kunci rumah Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh. Saudara, dipasang kuat dan kokoh. Dan dia akan ada di kursi kemuliaan sampai selamanya. Saudara, karena ini tadi malam ceritanya saya dapat ayat ini. Saudara, tapi saya lain ke Miss Cherry udah tidur. Saudara. Jadi saudara, saya tidak sempat ganti kata-katanya. Saudara, kata-katanya persis, tapi harus diganti ke Indonesia, ke kita. Dan janji Tuhan itu ajaib sekali. Dia bilang jabatan mereka semua diturunkan. Ya, pangkat mereka dijatuhkan. Dan Tuhan bilang, aku kasih semua ke kamu. Bahkan jubah kekayaan, jubah raja-raja dikasih. Saudara, ikat pinggang itu bicara penetapan kekuatan. Saudara, dikasih. Saudara, dan dikatakan kekuasaannya diberikan. Kasih, saudara, di tangan kita. Dan masih lagi dikasih kunci Daud, dikasih hati Bapak, saudara, dan dijamin kokoh dan kuat. Dikasih lagi
kursi kemuliaan. Komplit, plit. Bisa menangkap? Saya berdoa saudara menangkap. Saudara, maka saudara akan hidup dan hari-hari ini melakukan dengan kebenaran. Mari bangkit berdiri.
kudus-Mu.